Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita. Yang insya Allah pagi ini kita akan bahas kitab Nasoihul Ibad. Gimana nih suara saya nih? Kira-kira masih jelas? Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita sapa-sapa dulu ya. Masya Allah, ini suaranya lumayan nih. Mudah-mudahan jelas. Sudah hadir Ustadz Hazari dari Malaysia. Kemudian Teh Mimin juga sudah hadir. Bagus. Pak Supri juga tadi sudah kelihatan. Alhamdulillah. Kemudian Kang Dendo. Assalamualaikum Yai. Dan teman-teman semua. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah. Pak Supri juga sudah menyapa kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Meriangan Kang Dendo sedikit. Mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Ini suaranya mudah-mudahan tetap afdol begitu ya. Sekarang insya Allah kita bahas kitab Nasoihul Ibad ya. Kang Dendo ya Allah. Iya Kang nih dari kemarin ya. Tapi alhamdulillah nih hari ini mudah-mudahan suaranya bagus. Mr. Wawi, Assalamualaikum Pak Ustadz dan sahabat-sahabat. Alhamdulillah Pak Rudi juga hadir. Gimana Mr. Wawi? Sehat ya? Mudah-mudahan tetap semangat. Teh Mimin terima kasih semoga berkah. Ya. Mama Inam juga sudah kelihatan ya. Alhamdulillah. Bu Uun juga sudah hadir. Alhamdulillah. Gimana Bu Uun? Sehat Bu? Abah Oji juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Abah? Nah ini dia sang ceria kita dari Tasikmalaya. Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz Azari banyakkan minum air Pak Ustadz. Moga sehat terus. Alhamdulillah. Nih kebetulan nih airnya lagi seret. Ya Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Oke. Muhammad Ar-Ridho tadi ya. Masya Allah. Sehat ya. Mudah-mudahan tetap bergabung. Zara Pir. Masya Allah. 21 Lombok hadir Yai. Salam takdim. Sehat selalu Yai. Alhamdulillah. Sehat ya. Pak Zara. Sehat terus. Akang Rudi. Kitabnya Nasoihul Ibad Akang ya. Mudah-mudahan Akang bisa istiqomah ya. Nunggu Nokumuzna nih sampai mana nih yang akan kita bahas nih. Pak Supri biasanya ingat sampai mana Pak Supri. Hening juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum hadir Ustadz. Hening itu Pak Sidoarjo. Pak Sidoarjo. Pak Munif ya. Alhamdulillah. Sehat Pak Munif ya. Bu Mimi Karmila juga hadir. Alhamdulillah. Pak Muhammad Adi Rifki. Oh iya. Makolahnya yang kedua. Dari bab ke-10. Oke, kita mulai ya. Masya Allah. Mat Item. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Azman juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mat Item. Mudah-mudahan sehat selalu. Pak Azman. Sehat selalu ya Pak Azman ya. Kemudian Pak Mahmud Al-Banjari juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya Pak Mahmud Al-Banjari. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Mahmud? Sehat selalu Pak Mahmud ya. Masya Allah. Hari ini kita akan bahas lanjutan yang kemarin. Kalau tidak salah berarti benar ya. Mbak Nur juga hadir. Alhamdulillah Mbak Nur Asia. Sehat Mbak Nur. Masya Allah. Baru kelihatan nih Mbak Nur nih. Nok Muzna. Assalamualaikum. Izin ikut ngaji Yai. Alhamdulillah. Nok Muzna sehat. Nok Muzna. Hadis itu Yai. Oh hadis ya. Mbak Ela Niawa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Niawa. Mana pantunnya nih Mbak Niawa. Mbak Ela. Sampai minal kibari. Ini ya.
Minal kibari. Ini ya. Mas Endan juga sudah hadir. Alhamdulillah. Kang Akung juga sudah hadir. Assalamualaikum yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mat Item alhamdulillah sehat berkat doa Ustadz. Aneh sehat. Sehat selalu ya Ustadz. Alhamdulillah. Mbak Ella sudah bunga mawar, bunga melati. Aduh, kelewat. Nok Musa alhamdulillah sehat, semoga demikian juga ya. Ya, mudah-mudahan sehat nih Nok Musa nih, agak meriangan dikit dari kemarin. Cep Kiki, assalamualaikum Kang Ustadz, Wilujeng Enjing. Masya Allah, ya betul Yai. Oke Teh Mimin. Kang Rudi, lanjut Yai, siap. Kita sapa-sapa dulu, kita doa dulu ya. Waduh, ini saya live-nya tidak di mudah-mudahan kerekam ya, mudah-mudahan. Pak Saya Mursidik juga hadir. Alhamdulillah. Pak Saya gimana Pak Saya? Sehat Pak Saya? Assalamualaikum yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Saya ya. Pak Rosad juga hadir. Alhamdulillah Pak Rosad baru muncul nih Pak Rosad nih. Nuzul beberapa makola berapa bab 10 makola yang kedua. Kang Abdul Papua juga sudah hadir. Assalamualaikum yaiku. Semoga sehat selalu. Amin. Pak Sunar juga hadir. Alhamdulillah. Pak Saya sehat yai. Alhamdulillah. Teh Mimin kerekam insya Allah yai hanya tanpa judul. Saya lupa tadi. Judul udah diketik cuman belum di apa tadi ya. Di pengaturannya belum teh. Lupa tadi. Mbak Fitriani juga hadir. Assalamualaikum yai. Derek ngawas. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Mbak Fitriani ya. Ayo kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish arahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Sampai minal kibari kata Teh Mimin. Oh ya ini ya berarti rawahu Abu Na'imu. Ini berarti udah ya kemarin. Rawahu Abu Na'imin. Mudofile. Bu Maisaro juga hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Bu Mai gimana Bu Mai? Sehat Bu Mai? Sehat selalu ya. Pak Cik juga hadir. Alhamdulillah Pak Cik. Masya Allah. Sehat Pak Cik. Tem Iswar juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Melipir Ustadz. Ayo monggo dari depan boleh. Dari belakang boleh ya. Jangan dari tengah sudah penuh. Kemudian Santri Farm gitu ya bacanya ya. Santri bergerak Abah. Masya Allah, semoga para yai orang alim seperti jenengan juga dilindungi terus oleh Allah. Amin. Terima kasih doanya Santri Farm. Bu Mai sehat, alhamdulillah. Pak Cik alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah Pak Cik sehat terus ya Pak Cik ya. Fitinya kemarin baru saya lihat nih Pak Cik nih baru muncul lagi ya. Pak Hamid 60 juga hadir. Assalamualaikum Pak Yai. Jempol sehat. Mohon bergabung. Sehat terus Pak Hamid. Seger. Pak Muhammad belum kelihatan nih Pak Muhammad. Pak Hamid ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Semalam saya meriangan Pak Hamid. Jadi belum bisa. Vincent. Bacanya bener gak nih? Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya. Pak Cik terima kasih, semoga berkah selalu. Yuk kita sudah berdoa, kita coba lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita coba dari sini berarti waqala. Dari sini ya, tulisannya jelas nggak nih? Seperti buram ya. Tapi jelas ya mudah-mudahan. Beriah, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Beriah, sehat selalu Mbak Beriah ya. Mbak Beriah beberapa kali ikut live ya, baru ikut lagi ya. Mudah-mudahan sehat. Pak Supri jelas, alhamdulillah. Oke. Azhar Abdullah juga sudah bergabung. Gimana nih Azhar Abdullah? Pak saya jelas ya, alhamdulillah. Oke ya. Oke, kita mulai. Nah, nanti selingan ya, saya promosi produk digital.
Nokmusna tulisan jelas, wow, walau kecil. Oh gitu ya, kurang gede ya. Coba saya gedein. Nah, segini. Gede nokmusna ya. Mama Inam juga hadir. Alhamdulillah Mama Inam sehat. Mama Inam jelas guru. Alhamdulillah. Ini ya berarti ya. Nah, kita coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Sayyidi. Nah, ini wawonnya istiqnaf ya. Kita mulai dari pertama lagi. Abi Taufik ikut nyimak yai, monggo ikut nyimak monggo. Mama Inam alhamdulillah sehat. Jadi kolaknya fi'il madi karena akhirannya fathah berarti dia belum bisa menjadi fa'il ya. Kebetulan di depan ada sayyidi. Nah ini sayyidi itu fa'il. Yang dirofakan dengan doma dibaca kasro untuk memudahkan kiroat. Iyaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi sayyidi fa'il yang dirofakan dengan domah dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat wa huwa mudhof. Ya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Maka depannya dibaca abdu. Kenapa dibaca abdu? Badal dari sayyidi. Nah begitu. Abi Taufik monggo Abi Taufik ya. Jadi abdu badal dari lafaz sayyidi wa huwa mudhof al-qadiri mudhof ilaih. Al-jilani naat ya. Kemudian ini ada dua ya, boleh dibaca quddisa sirruhu. Ada juga yang bacanya qaddasa sirruhu begitu ya. Mbak Uti Janiwa juga hadir. Assalamualaikum Yai, maaf terlambat. Siap. Baru mulai. Mbak Uti mudah-mudahan sehat selalu Mbak Uti. Pak Tabrani juga hadir alhamdulillah. Sehat selalu Pak Tabrani ya. Jadi kudisa kalau dibaca kudisa ini fi'il madi majhul. Sirrunya naibul fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Wiro S 212. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Pak Wiro. Mudah-mudahan Pak Wiro sehat selalu ya Pak Wiro. Pak Hadi Waluyo juga hadir alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Hadi ya. Kemudian Kang Ronidas. Nah ini baru kelihatan nih Kang Ronidas. Kemana aja nih Kang Ronidas? Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Kang Ronidas ya. Jelas tulisannya ya. Jadi kalau dibaca kudisa ini fi'il madi majhul. Rumah Salimah 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kang Rumasa. Masya Allah. Mbak Yunian SW. Assalamualaikum Pak Yai. Derek Awas monggo. Sehat selalu ya. Mbak Yunian baru kelihatan nih. Al-Faro. Ini kitabnya Nasoihul Ibad. Jadi kudisa fi'il madi majhul. Sirru naibul fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Kalau yang bacanya qaddasa berarti fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Maka depannya dibaca maf'ul bi. Sirro. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jangan saling menyalahkan ya. Ada yang baca kodisa sirrohu, ada juga yang baca kodasa sirrohu. Kedua-duanya benar, begitu ya. Yang penting tahu alasannya. Pak Edi berarti boleh juga tadi, boleh ya, boleh. Jadi dua boleh dibaca kodisa sirruhu, kalau kodisa sirru, karena naibul fa'il ya. Tapi kalau kodasa sirro, karena maf'ul bi begitu. Oke, jelas ya. Kemudian di sini ada kullama. Nah, dibaca kullama. Kullama ini adalah huruf syarat ya. Jadi kullama huruf syarat untuk penghubung ya. Fungsinya begitu. Biasa diartikan setiap kali. Ada juga yang mengartikan acap kali. Begitu ya. Oke, berarti depannya dibaca jahadta. Nah, begitu. Kalau dibaca jahadta ini fi'il madi. Ya, fa'ilnya anta sebagai fi'il syarat. Muqarrabin 11. Nasul ibad sudah sampai mana Yai? Bab 10 makolanya kedua ya. Nah, gitu ya. Jadi aslinya kulama ini adalah jazm ya.
karena kebetulan yang di depan itu fiilnya madi. Jadi kalau fiil madi itu mabni, ya, jadi jahadta. Fiil madi dengan fa'ilnya anta sebagai fiil syarat, maka depannya dibaca maf'ul, nafsa. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Jadi setiap kali engkau memerangi nafsumu, nah begitu ya, memerangi nafsumu, begitu jadinya. Oke, bentar. Oke, lanjut. Nah, ini di situ wawunya atop, maka depannya dibaca maktuf. Maktuf alaihnya ada di jahadta, maka ini bacanya fiil ya. Maktuf kedudukannya sama dengan maktuf alaih, begitu ya. Maka dibacanya kotalta. Nah ini kotalta. Jadi kotalta fiil madi. Ya. Fiil madi dengan fa'ilnya anta sebagai maktuf dari maktuf alaihnya jahadta. Haknya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Karena domir mutasil bila nempel ke fiil dia menjadi maf'ul bi. Zulkifli, kitabnya Nasaihul Ibad, Zulkifli ya, mudah-mudahan istiqomah, begitu ya. Nah, terus geser ke sini. Nah, bisaifi, binya huruf cer, saifi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, ini beliau Pak Muhammad, Masya Allah. Pak Muhammad Malaysia sudah hadir, Masya Allah. Mana nih sapaannya nih? Binya huruf cer saifi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof al mukhalafati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Luki Fazza, maaf Yai, benar-benar tidak paham kitab apa ini, tentang apa? Oh, ini kitabnya Nasaihul Ibad tentang akhlak ya. Cuman kita di sini menjelaskannya pertama dari kedudukan kalimat dulu. Oh, Pak Biro kemana nih Pak Biro? Izin undur Pak Yai, adik paman meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan husnul khotimah ya Pak Biro ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Ya, kita doakan ya. Pak Ali Fazka. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Pak Wiro, mudah-mudahan Pak Wiro diberikan ketabahan. Syari, marilah, apa nama? Marilah berapa ya? Makalah kali ya. Makalah kedua. Pak saya amin. Iya benar Pak. Iya Syari, makalah. Iya. Makalahnya kedua. Mbak Syari, ya. Makalahnya kedua ya dari bab ke-10. Gitu ya. Jadi bisaifi untuk Pak Luki untuk memahami kita belajar dari apa dulu ya. Nah, Pak Luki ya, Pak Luki saya sarankan beli produk digital saya. Nah, begitu Pak Luki ya. Nanti di bio diklik aja tuh, di bio saya ada di situ produk digitalnya. Pak Muhammad sehat Ustadz dan sahabat semua. Nah, ini contohnya nih ya. Saya kasih contoh dulu ya. Kasih contoh dulu bentar. Nah, biar cakep. Nah, ini boleh dilihat di sini. Nah, misalkan begini bentar nih. Bentar dan Mimin. Kita coba. Nah, bentar ya, kita coba nih. Nah, ini misalkan tentang inna ya. Nah, inna itu huruf nasab dan taukid, begitu kan? Jelas nggak? Nah, nanti di sini ada rumusnya. Tuh. Nah, inna itu, nah begini, nanti ketemu isim yang nasab. Nah, isim yang nasabnya itu
jadi isim inna begitu. Nah, terus akan ketemu dengan kata atau kalimat. Nah, kata dan kalimatnya ini adalah sebagai khobar inna begitu ya. Nah, dan di sini dikasih contoh. Nah, ini ada contohnya. Nah, di sini misalkan innallaha ghafurun. Nah, maka innanya adalah huruf nasab dan taukid begitu. Allah ini isim innanya. Gitu ya. Nah, kemudian ghafurun ini adalah khobar inna yang dirofakan dengan dhamma yang bertanwin. Nah, ini udah episode 2 ya. Nah, kemudian ini contoh innanya yang khobarnya berbentuk kalimat. Nah, ini innanya huruf nasab dan taukid Allah. Nah, ini isim inna. Nah, tinggal klik ya. Nah, la-nya adalah huruf nafi gitu. Nah, kemudian yukhlifunya adalah fi'il mudhore dengan fa'ilnya huwa. Begitu ya. Nah, kemudian al-mi'ada ini adalah maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. La yukhliful mi'ada ini adalah khobar inna gitu. Nah, untuk basicnya ada di buku 1 ya, di episode 1. Itu basic ya dari awal gitu Pak Luki. Nanti sampai di sini bisa paham. Iya. Jadi ini udah ini buku 1 masih cuman episode 2 ya. Ini episode 2. Mbak Ella, oh Mama Lintang ya, hadir alhamdulillah ya Mbak Ella ya. Nah begitu. Ya, kalau di buku 1-nya, di episode 1 dari awal banget ya, kita mengenalinya dari mana dulu. Nah, begitu. Nah ini Pak Haji Mamat juga hadir alhamdulillah, Masya Allah. Sang dermawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Oke. Pak Runidas, mau bukunya Yai, dapat di mana? Ya, Pak Ronidas tinggal buka di bio saya di atas, klik. Ya, nanti ada di situ untuk digitalnya tinggal diklik ya. Nah, begitu. Ya, tinggal kita perhatikan aja. Diulang insya Allah. Ya. Nah, begitu kira-kira. Ya, kita mulai dari awal, ada ya yang dari awalnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu sekilas ya. Pak Bahrudin juga hadir, alhamdulillah sehat Pak Bahrudin, Masya Allah. Anak kelamaan libur Ustadz, Mbak. Iya, kenapa nih Mbak Beri kelamaan libur? Ayo lanjut lagi ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahamkan oleh Allah. Aduh, batuk dulu. Pak Bahrudin gimana, sehat Pak Bahrudin? Iya Mbak Beri, ayo lanjut lagi boleh. Luki Faza anak mondok sudah sampai Emriti, semoga ilmunya Yai bisa nular ke anak. Amin, amin insya Allah. Bella Badri kitab apa sekarang? Kitabnya Nasoihul Ibad. Oke. Lanjut ya. Nah. Tadi mana? Pak Ahmad Rifai juga hadir, alhamdulillah. Kang Akung juga hadir ya. Ya gitu Mbak Beriah. Lanjut ya. Mbak Ella udah ketemu Nasoihul Ibad babnya ke-5. Bab ke-5. Babnya ke-10, makolanya kedua. Yuk lanjut lagi, tadi sampai mana nih? Nah, bentar ya, kita benahi dulu. Nah. Nah. Bentar, kita benahi dulu. Pak Jamal, Assalamualaikum. Pak Sabarsa belum kelihatan.
Iya, ya belum kelihatan ya. Mama Ina mau beli carana kumaha. Tinggal diklik Mama Inam di bio saya, nanti di atas ada tuh, ada dua pilihan, mau ke YouTube, mau ke digital gitu, tinggal klik aja. Ya, insya Allah. Yang dari awal gitu kan ya. Saya mau dari awal, dari pertama kali mengenal apa itu fiil, apa itu isim, begitu. Oke ya. Oke, nanti kita lanjut dulu ya. Tadi sampai mana tadi? Jelas nggak tulisannya? Jelas ya mudah-mudahan ya. Bentar. Bentar. Ya. Pak Anton, Assalamualaikum. Bu Wiwin, jelas. Alhamdulillah. Munadia Khira juga sudah bergabung. Bu Maesarot juga jelas ya. Ayo. Fahri Ahmad juga sudah hadir. Alhamdulillah. Ya. Yuk, kita lanjut ya. Mana tadi? Munadia Khira, terima kasih banyak. Oke, Pak Fahri Ahmad Cikarang hadir ya. Masya Allah. Lama nih Pak Fahri Ahmad. Mama Lintang, halaman berapa Pak Ustadz? Jangan lihat halaman, halamannya pasti berbeda ya. Makolahnya 10, makolahnya 2, babnya ke 10. Nok muzna. Kotal taha, bisaifi ya ini ya. Jadi binya huruf jar, saifi majrur yang dijerkan dengan kasro, wa huwa mudhaf. Al-mukhalafati mudhaf ilai yang dijerkan dengan kasro. Nah, baru di sini ada ahya Allahu. Nah, ini berarti ahya fi'il madi. Fi'il madi mazid 1 ya. Ahya yuhyi. Nah, berarti mazid 1 bab yang ketiga. Af'ala. Ahya yuhyi. A'to yu'ti. Nah, begitu ya. Jadi ahya ini fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya dijadikan fa'il. Allahu, haknya domir mutasil, kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih muqaddam. Ahya Allahu ini sebagai jawab syarat. Mana fi'il syaratnya? Yang tadi ya. Mana tadi? Kullama. Nah ini jahadta. Ya. Maka ahya ini adalah fi'il madi sebagai jawab syarat. Haknya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Allahu fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Gitu ya. Jadi kalau kita artikan, kita perhatikan baik-baik di sini. Nah, kullama jahadta. Ini yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Setiap kali engkau memerangi nafsumu dan engkau membunuhnya, nah begitu ya, bisaifil mukhalafati, dengan pedang, gitu kan ya, diartikan dengan pedang. Bisaifi, saifi itu artinya pedang ya, dengan pedang, jadi membunuhnya dengan pedang. Pedang al-mukhalafati, pedang penolakan. Maksudnya begitu. Jadi ketika kita ada dorongan nafsu, terus kita menolaknya, itu bisaifil mukhalafati. Berarti kita memeranginya dengan pedang penolakan. Ya. Ahyahallahu. Oh, Masya Allah. Begitu nafsunya sudah mati, ahyahallahu. Allah pasti menghidupkannya kembali. Wah, ini luar biasa ini. Ya, ingat nggak materi Fathur Rabbani pekan lalu? Ya. Pak Idin Rudiansa juga hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Idin, sehat Pak Idin? Pekan yang lalu bahwa pilihan Allah itu aslinya kita menyetujui ya.
Mbak Yustina juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya terlambat nih. Monggo, tidak apa-apa Mbak Yus ya. Jadi aslinya pilihan Allah itu kita setuju ya. Cuman lima rombongan itu yang membuat kita dibujuki, dipengaruhi sehingga tidak setuju dengan pilihan Allah. Di antara yang 5 itu adalah nafsumu. Jadi nafsu itulah yang membuat pilihan Allah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak setuju. Tapi ketika kita mengadakan perlawanan, nah gitu. Mengapa pakai pasti mengartikannya ya karena ini fi'il madi Pak saya. Kalau fi'il madi itu maknanya pasti Pak saya. Ya. Aturannya syarat itu fi'il mudhari dan jawab syarat pun fi'il mudhari. Ya, dulu di buku saya, di buku 1 itu contoh huruf syarat itu intan surullah yansurkum. Nah, itu kedua-duanya fi'il mudhari. Ya. Ketika pakainya fi'il madi itu maknanya pasti. Nah, begitu. Ya. Jadi Allah pasti menghidupkannya kembali. Jadi ketika ada dorongan nafsu itu selalu menyuruh untuk tidak beribadah. Ingat itu. Itu namanya dorongan nafsu. Ya. Lalu kita memeranginya bisayfil mukhalafati, dengan pedang penolakan. Pak Mahmud Al-Banjari pasti karena sudah dilakukan. Ya siap. Begitu. Tapi ketika kita memerangi dengan pedang penolakan, lalu apa yang terjadi? Ya Allahu. Pasti Allah menghidupkan kembali. Jadi nafsu yang sudah dibunuh dihidupkan kembali. Tuh. Maka lanjutannya ini wawunya atop. Wawunya atop. Maka depannya dibaca naza. Naza'ta apa naza'atka? Ayo. Ya. Yang benar adalah domirnya hiya. Ya. Jadi domirnya hiya. Kenapa domirnya hiya? Karena yang dimaksud adalah nafsu. Ya. Jadi naza'atka. Naza'at fi'il madi dengan fa'ilnya hiya kembali ke nafsu. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Dan nafsu mengadakan perlawanan kembali kepadamu. Nah, itu. Jadi sudah diperangi oleh kita. Lalu nafsu itu dihidupkan oleh Allah. Lalu memeranginya lagi. Ya. Naza'atka. Dan nafsu memerangimu. Begitu. Bawahnya masih atop. Maka depannya dibaca tolabat. Tolabat fi'il mudhari. Fa'ilnya belum kelihatan. Karena domirnya hiya. Kalau ada isim yang rofa, yang matching untuk dijadikan fa'il, maka itulah fa'ilnya. Kebetulan di sini ada minka. Minnya huruf cer, kaknya domir mutasil sebagai majrur. Aduh, ada semut nih. Lalulah, assalamualaikum Yai. Saya di Cirebon, Kapetakan Pak Yai. Nggak ngaji-ngaji. Nah, saya nyari nggak ada. Oh iya, kemarin libur ya. Sayanya kemarin dari hari Jumat ya. Ya, jadi adanya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Pak saya tolaba fi'il madi ya. Ya, dibaca tolabat. Berarti domirnya hiya belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim yang matching untuk dijadikan fa'il, maka itulah fa'ilnya. Kebetulan di sini ada min huruf cer, kaknya domir mutasil sebagai majrur. Apa nokmuzna? Fi'il madi apa mudhari Yai? Yang mana? Yang mana nokmuzna? Fi'il madi apa mudhari? Madi ya, tolabat. Saya tadi ngomongnya madi apa mudhari? Madi ya, fi'il madi, barangkali saya salah ngomong. Iya Pak Anton, semutnya mau ikut ngaji. Oke. Jadi madi ya. Oke.
Maka depannya ini bisa jadikan fa'il. Ya. Maka dibaca asyahawatu. Gitu. Fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Begitu ya. Asyahawatu. Kemudian di sini ada wawo, wawonya atop, maka depannya dibaca ma'tuf, ma'tuf alainya asyahawatu. Jadi walazzatu. Nah, begitu. Asyahawatu walazzatu. Begitu ya. Nah, wa talabat minka asyahawatu walazzatu. Jadi kalau kita artikan fa'il dulu lebih enak ya. Syahwat dan kelezatan menuntut darimu. Gitu. Jadi setelah dibunuh oleh kita melalui penolakannya dengan pedang penolakan, ahyahallahu. Allah menghidupkan lagi nafsu itu. Dan nafsu itu menentangmu lagi, mengadakan perlawanan lagi. Ya, dan syahwat dan kelezatan menuntut darimu. Ya, makanya dia selalu mengiming-imingi sebuah kenikmatan, sebuah kepuasan, begitu kan? Kalau kau melakukannya, kau akan mendapatkan kenikmatan, kau akan mendapatkan kepuasan, begitu. Ya, seperti yang terjadi pada umat Nabi Soleh. Masih ingat nggak? Tafsir Jalalain. Umat Nabi Soleh itu sudah ditetapkan oleh Allah bahwa sehari minumnya untuk unta dan sehari untuk umatnya. Pembagian itu adalah merupakan ibarat ya, pelajaran buat kita. Bahwa rizki yang kita miliki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan ketika kita mendapatkannya, 2,5% itu bukan miliknya. Gitu kan? Nah, umat Nabi Soleh seperti apa? Untanya dibunuh, ya biar dia merasa puas. Padahal Nabi Soleh mengatakan bahwa untanya jangan dibunuh. Ya. Betul Pak saya. Nafsu ini power ya Pak Ustadz. Mr. Wawi. Betul. Sangat power Pak. Ya. Orang dibunuh dihidupkan lagi oleh Allah. Ya. Dibunuh dihidupkan lagi oleh Allah. Nah begitu. Kenapa demikian ya? Begitu nanti pertanyaannya ya. Kenapa sudah dimatikan lalu dihidupkan lagi? Sudah dimatikan dihidupkan lagi. Menentangmu. Dan syahwat dan kelezatannya menuntut darimu. Bahwa kalau kau melakukannya, kau akan mendapatkan kepuasan. Begitu kan? Padahal ketika kita mengikuti nafsu, kecewa yang ada. Tapi kalau kita mengikuti wahyu, maka kebahagiaan yang ada. Ini semutnya. Ya, ini banyak semut juga. Ya. Nah, begitu ya. Kemudian bisa dipahami ya. Wasnan, Pak Hadi. Ya, coba kita lanjut. Nah ini. Apa maksudnya? Allah itu menghidupkan kembali ketika nafsu itu dibunuhnya. Pertanyaannya gitu, kenapa? Apa maksudnya? Nah, makanya di sini muncul lam taklil. Nah, ini muncul lam taklil itu sebagai tujuan. Apa tujuan Allah itu menghidupkannya lagi? Gitu. Nah, ini lamnya taklil. Kalau lam taklil itu dia menyimpan an masdariyah. Gitu ya. Jadi menyimpan an masdariyah. Betul ya? Itu namanya lam taklil. Nah, maka dibaca li ta'uda. Linya lam taklil, ta'uda fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Begitu. Iya Bu Main ikut belajar kayaknya. Pas saya alhamdulillah semutnya ikut ngaji. Tuh datang lagi dia.
Rajin dia. Nah, begitu. Semutnya Nabi Sulaiman. Nah, begitu ya. Maka ini adalah lam ta'lil. Li ta'uda. Linya lam ta'lil, ta'uda fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya hilang dengan tanda nasabnya fathah. Gitu ya. Nah, terus fa'ilnya. Nah, begitu kan? Kalau ta'uda itu asalnya ta'udu. Aslinya ta'udu. Ya, kalau ta'udu itu domirnya bisa hiya, bisa anta. Begitu kan ya? Bisa hiya, bisa anta. Nah, kebetulan di sini tidak ada yang layak untuk dijadikan fa'il ya. Karena tidak ada isim yang rofa. Ini mau dibikin isim yang rofa nggak bisa karena dimasuki ilah huruf jer. Jadi nggak bisa. Begitu kan ya. Nah, begitu. Ya. Jadi lita'uda ilal mujahadati. Agar begitu kan ya. Engkau. Nah, begitu. Jadi lebih nyaman fa'ilnya adalah anta. Padahal bisa anta, bisa hiya. Jadi agar engkau gitu. Ta'uda. Ta'uda itu boleh diartikan kembali ya. Agar engkau kembali ilal mujahadati. Untuk berjuang. Nah, begitu. Karena dihidupkan lagi nafsunya sehingga engkau ada kesempatan untuk bisa berjuang lagi. Oh, Masya Allah. Kalau langsung nafsunya mati, ya udah, selesailah. Begitu kan? Karena dihidupkan lagi oleh Allah, lita'uda ilal mujahadati. Jadi dihidupkan lagi oleh Allah itu tanda kasih sayangnya Allah. Agar kita diberikan kesempatan terus untuk berjuang. Subhanallah. Luar biasa itu. Allah memberikan kenikmatan ya, begitu ya. Agar kita tetap berjuang dalam hidup ini. Tidak menyerah. Begitu. Nyambung Pak Muhammad. Ustaz Azari, Pak Hamid 60 seger-seger. Sang dermawan kita. Bu Wiwin mana suaranya? Temimin. Masya Allah. Munadia Khira. Gitu. Luar biasa rencananya Allah itu. Untuk memberikan kesempatan kita. Agar kita punya modal untuk bisa pulang ke akhirat. Gitu. Jadi lita'uda ilal mujahadati. Pak Haji Muhammad hadir. Ya siap-siap tak berjuang menagih hutang loh. Tadi Waluyo, apa banyak yang masuk Yai kok sepi? Oh. Banyak alhamdulillah. Ya, nok musna itu. Nah, begitu. Jadi lita'uda ilal mujahadati. Subhanallah. Fitriani, Masya Allah. Nah, begitu. Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad nih? Pak Baharudin mana Pak Baharudin? Slawi Channel ternyata hadir juga nih beliau nih. Pak saya jika kalah gimana ya? Nah, kalau kalah berarti menjadi budak nafsu. Begitu Pak saya. Jadi budak nafsu. Mau jadi budak? Ya, Fikrifah. Gimana soal Lirboyoyai? Waduh. Ya, Temimin. Oke. Al Karim Tanaman, Kang Dendong nggak komen, jadinya sepi. Pak Muhammad, ada Ustaz. Masya Allah. Pak Barudin hadir, masih ngantuk Pak Guru. Waduh, dari mana ini masih ngantuk? Kang Akung lagi goreng bakwan. Masya Allah. Nggak pikirnya narasi dari Trans 7. Oh, apa itu? Pak Muhammad, modal besar, apa itu? Temimin. Pak Muhammad, terima kasih. Nur Alif, ikutan, siap. Lanjut ya.
Luar biasa itu, Masya Allah. Nah, jadi kita dituntut untuk tetap berjuang begitu ya. Jadi kenapa Allah hidupkan lagi nafsu? Itu memberi kesempatan kepada kita untuk kita tetap berjuang. Ya, makanya coba kita lihat lanjutannya. Kang Dendo Al-Karim, ketawa dia Kang Dendo. Abah Oji ada. Lanjut ya. Nah, masih ada lam taklil di depan. Nah, ini ada lam taklil masih ya. Apa itu? Ini lamnya taklil. Berarti depannya fi'il mudhari. Yaktubu menjadi yaktuba. Karena fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Begitu ya. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka la huruf jar kaknya domir mutasil sebagai majrur. Nah, begitu ya. Sawaban. Nah, sawaban maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin daiman naat dari sawaban. Nah, berarti fa'ilnya belum ada ya. Nah, maka di sini fa'ilnya adalah huwa. Jadi liyaktuba agar dia Allah mencatat. Nah, begitu maknanya ya. Pak Haji Mamat, Kang Akung disapa. Bu Mae, Bu Mae. Pak saya ya, pahala yang langgeng. Sip. Jadi liyak tuba agar Allah mencatat untukmu sawaban daiman. Tuh pahala yang terus menerus. Gitu. Kalau nafsu begitu dibunuh dengan penolakan langsung mati, selesailah pahala kita. Begitu Mbah Oji. Ya. Karena dihidupkan lagi Pak Supri, akhirnya berjuang lagi. Terus untuk bisa mengalahkan nafsu. Subhanallah. Time is for Masya Allah. Abah Uji hadir Kang Agung, Pak Anton, pahala jariah mengalir terus Ustadz. Nah, begitu kira-kira. Ya, Pak saya yang masalah saat kalah. Pak Barudin masih kayak kelong, apa tuh? Malam bangun, siang tidur, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Ya, itu. Mudah-mudahan kita bisa mensikapi dengan baik. Ya, begitu ya. Jadi itulah gunanya kenapa nafsu itu selalu dihidupkan oleh Allah. Untuk memberikan kesempatan kepada kita agar kita tetap berjuang. Nah itu tadi. Lita'uda ilal mujahadati. Liyaktuba laka sawaban daiman. Masya Allah. Begitu kira-kira ya. Nah di sini ada wahuwa makna kau lihi ta'ala. Nah, dan dia adalah makna qaulihi ta'ala. Nah, artinya makna ini adalah khobar ya, yang dirofakan dengan doma muqaddar wa huwa mudhaf. Qauli mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasrah wa huwa mudhaf. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Ta'ala adalah kalimat iktiradiyah dan dia adalah makna dari firman Allah Ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Nah, jadi keterangan ini adalah sebuah makna dari firman Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Itu. Subhanallah ya. Wa'bud. Fi'il amar. U'bud. Fa'ilnya anta. Robba maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa mudhaf. Kaknya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Hatta huruf lil ghayah. Ya'tiyaka fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an yang tersembunyi dengan tanda nasabnya fathah. Ya, kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam al yaqinu fa'il yang dirofakan dengan doma. Jadi ya'tiyakal yaqinu ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari hatta. Karena hatta itu aslinya huruf jer, begitu kira-kira ya. Nah, jadi kalau diartikan wa'bud dan engkau beribadahlah.
engkau beribadahlah Rabbaka kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yakinu, sehingga keyakinan itu akan datang kepadamu. Apa yang dimaksud dengan al-yakinu di sini? Nah, maka di sini ada kalimat ay. Nah, ini tafsirnya ya. Nah, ini kira-kira bacanya apa nih? Wa khalif. Ya. Khalif ini adalah fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Maka depannya dibaca maf'ul nafsa. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ile. Begitu Nokmuzna. Bu Wiwin, mana suaranya Bu Wiwin? Kok sepi gitu ya? Biasanya lagi nulis. Masya Allah. Pak Ahmad Rifai, doa mengalahkan nafsu ya. Masya Allah. Wa khalif nafsaka. Khalif itu arti aslinya, dan engkau berbedalah nafsaka terhadap nafsumu. Berarti maknanya engkau perangi. Boleh begitu. Engkau perangi. Engkau berbuat yang berbeda dengan nafsumu. Gitu. Siapa yang dipanggil? Nah, di sini yang penting. Siapa yang dipanggil untuk engkau berbedalah dengan nafsumu? Gitu kan ya. Ya ashrofa al-khalqi. Nah, gitu kan ya. Ya-nya huruf nida. Ya-nya huruf nida. Berarti ashrofa adalah munada. Betul kan? Munada itu kalau mudhof, maka dibacanya nasab. Begitu. Ya, maka depannya dibaca mudhof ilaih. Makanya al-khalqi. Mana? Ini. Maka dibacanya al-khalqi. Makanya diartikannya wahai hamba yang mulia. Khalqinya adalah ciptaan, yang dimaksud adalah hamba. Jadi yang dipanggil adalah ya asyrafal khalqi. Wahai hamba yang mulia. Apa itu perintahnya? Khalif nafsaka. Ya. Perintah dulu baru dipanggil. Biasanya dipanggil dulu baru diperintah. Begitu kan ya? Mbak Erlina, assalamualaikum. Maaf baru masuk Pak Ustadz, habis nganter anak dulu. Mangga Mbak Erlina. Mudah-mudahan Mbak Erlina tetap semangat ya. Bu Wiwin mana nih, kok nggak komentar nih, kayaknya bobo ini mah, bukan nulis ini. Jadi wa khalif nafsaka ya asyrafal khalqi. Gitu. Ya. Pak Muhammad Khalid, kitabnya Nasoihul Ibad. Jadi biasanya itu dipanggil dulu, baru diperintah. Ini diperintah dulu, baru dipanggil. Iya betul Pak saya. Ya. Ashraf itu isim tafdil. Makanya tadi yang mulia. Ya. Naila Nur Sadrina. Naila Nur Sadrina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Mbak Naila? Ya, lanjut ya. Coba perhatikan baik-baik. Wa khalif nafsaka ya asyrafal khalqi. Gitu. Jadi diperintah dulu. Engkau berbuat berbedalah dengan nafsumu. Wahai hamba yang mulia. Baru di sini ada ila. Ilanya huruf cer. Pak Mahfuzo Cipinang juga hadir. Alhamdulillah. Ilanya huruf cer. An huruf masdariyah. Ya'tiya fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim yang rofa itu fa'ilnya. Kebetulan di sini ketemunya ka, domir mutasil. Kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bi muqaddam. Maka depannya dibaca al-mautu. Fa'il dari ya'tiya yang dirofakan dengan
Doma. Jadi kalau dibaca komplitnya, ilah huruf cer, an huruf masdariyah. Ya'tiya fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah sebagai silah masdariyah. Ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari ilah. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Al-mautu fa'il yang dirofakkan dengan domah. Nah, begitu ya. Jadi kita diperintah untuk tetap memerangi nafsumu, wahai hamba yang mulia, sampai kematian mendatangimu. Jadi al-mautu fa'il, Pak, saya betul ya. Nah, ini semutnya masih tetap pengen ngaji. Nah, jadi al-mautu ya. Jadi kematian, sampai kematian mendatangimu. Nah, kenapa di sini menggunakan kalimatnya itu mukhalif ya? Yuk kita coba bahas. Nah, kira-kira bacanya apa nih? Sumiat, pakai tasdid, sumiat. Kalau dibaca sumiat, ini adalah fi'il madi majhul. Akhirnya tak mati, maka dia menyimpan domir hiya. Nah, ini buram. Nah, jelas ya. Maka depannya dibaca naibul fa'il, mukhalafatu. Kalau dibaca mukhalafatu bisa menjadi mudhof. Maka wahuwa mudhof. An-nafsi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu ya. Jadi sumiat mukhalafatun nafsi. Binya huruf cer, maka depannya dibaca majrur. Al-ibadati. Mas Yanto, terima kasih Mas Yanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Yanto ya. Baru di sini alasannya. Linya huruf cer, anna majrur. Ya, atau boleh begini. Li huruf cer, anna akhwatnya inna. Nah, sebentar verifikasi dulu ya. Nah, ini verifikasi dulu ya. Nah, oke. Jadi li huruf cer, anna akhwatnya inna. Maka depannya dibaca an-nafsa. Isim anna yang dinasabkan dengan fathah. Maka depannya dibaca ta'ba. Ta'ba adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Nah, di sini domirnya hiya. Hiyanya kembali ke an-nafsa. Haknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Begitu ya. Sebagai maf'ul bih. Nah, baru di sini ta'baha ini adalah khobar anna. Annan nafsa ta'baha sebagai majrur dari li. Nah, begitu. Jadi li annan nafsa ta'baha ini adalah jar majrur. Ya. Dan ini sebagai alasan. Satu lagi, ini wawunya adalah atop. Ya. Wawunya atop. Maka depannya dibaca turidu. Turidu fi'il mudhari. Domirnya hiya kembali ke nafsa. Maka depannya dibaca maf'ul bi. Didda. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Nyambung. Nah, berarti turidu diddaha ini adalah maktuf. Maktuf alaihnya ta'baha. Kok suara saya serak ya. Jadi li'anna nafsa ta'baha wa turidu diddaha. Begitu ya. Oke, kita coba artikan. Jadi wasumiat. Begitu ya. Sumiat itu tadi, sumiat itu bentuk majhul. Begitu ya. Bentuknya adalah majhul. Sumiat itu biasa diartikan apa nih?
dinamakan begitu ya. Biasanya diartikan begitu. Dinamakan. Bentar, saya membatuk dulu. Suaranya agak serak gitu kan. Masya Allah. Ya. Udah. Air hangat Pak ya. Hari ini lagi istirahat. Al-Karim hari ini lagi istirahat Al-Karim ya. Jadi nggak minum air hangat. Cukup menelan ludah. Masya Allah. Pak Mahmud, time is war, dinamakan melawan nafsu. Oh gitu ya. Nah, jadi siap. Pak Adi Waluyo, Kang Dendo mana kok nggak komen sepi? Al-Karim Tanaman, oh iya Pak Yai, siap. Begitu Al-Karim ya, mudah-mudahan sehat terus Al-Karim, Masya Allah. Sehat-sehat gitu kan ya. Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad? Ustadz Azhari masih. Pak Hamid seger-seger gitu kan Pak Hamid ya, Masya Allah. Bu Wiwi nih kemana nih kayaknya udah pergi nih beliau nih. Pak Muhammad alhamdulillah Ustadz, oke siap ya. Kita lanjut ya. Pak Hamid masih itu kan. Lalulah yai bari minum kopi. Oh lagi fokus Bu Wiwin. Pak Muhammad Al-Banjari jeruk nipis plus kecap yai obat batuk yang mujarab. Masya Allah, insya Allah ya Pak Muhammad. Ustaz Azhari juga masih oke. Mencatat sih, Masya Allah. Temiswer apa nih? Kayaknya lagi seragam ini bat. Oh gitu ya, Masya Allah. Pak saya Pak Yai, oh iya siap. Pak saya betul ya. Yuk lanjut. Titik apa nih? Alhamdulillah Ustaz. Oh, namanya titik doang ya. Pak Anton 123 fokus nyimak ya Ustaz. Masya Allah. Oh siap Mbak Fitriani ya. Tapi saya nggak nyebutin. Takutnya iklan. Lanjut ya. Oke. Mana tadi ya? Sumiat. Bentar nih. Jadi wasumiyat mukhalafatun nafsi ya. Tadi sumiyat itu fi'il madinya majhul ya. Mukhalafatunnya naibul fa'il wa huwa mudhaf. Jadi dinamakan berbeda nafsu bil ibadati dengan ibadah. Apa alasannya? Nah di sini li'anan nafsa karena bahwasannya nafsu itu tak baha. Dianya kembali ke nafsu. Menolak ibadah. Waturidu didaha. Dan dia menginginkan sebaliknya. Nah, itu nafsu. Jadi kalau kita mau ngaji, terus nggak jadi ngaji, itu berarti mengikuti nafsu. Karena nafsu itu nggak suka. Gitu. Li'anna nafsa tak baha. Karena bahwasan nafsu itu dia pasti. Gitu. Bukan pasti ya. Ini selalu ya, karena takbanya fi'il mudhari. Karena nafsu itu selalu menolak ibadah dan dia selalu menginginkan sebaliknya. Begitu Bu Wiwin. Asegap terlambat Nyai, saya Masya Allah masih kebagian Pak Asegap. Nah, luar biasa itu. Jadi nafsu itu menolak ibadah dan menginginkan sebaliknya. Oh, begitu Bu Wiwin. Jadi kita sebetulnya bisa memahami ya. Ini suaranya siapa gitu. Suara nafsu apa suara kolbu? Ingat nggak kemarin materi yang ada di Fathur Rabbani. Bahwa kita diperintah untuk isma. Untuk mendengarkan
suara atau perintah dari nafsu, perintah dari kolbu. Iya kan? Wasirru. Jadi jangan suara nafsu, tetapi suara kolbu. Kenapa? Nah ini. Li'anna nafsa ta'baha wa turidu diddaha. Kayak malam aja ya. Suara wahyu itu tahajud. Tapi suara nafsu sebaliknya. Wa turidu diddaha. Gitu. Dan nafsu itu selalu menolak ibadah. Ya, kita pegangan duit nih. Ibadahnya itu kan sodako. Iya kan? Ibadahnya itu sodako. Tapi menggenggamnya itu adalah keinginan dia. Wa turidu diddaha. Nah begitu Kang Dendo. Nah, jadi gampang untuk melacak ya. Ini suara siapa ini? Suara nafsu apa suara wahyu? Nah begitu. Kalau suara nafsu jelas. Li'anna nafsa ta'baha wa turidu diddaha. Begitu ya. Coba kita lihat sedikit ya lanjutan kemarin tentang Tanbihul Muqtarin ya. Coba kita lihat di Tanbihul Muqtarin yang kemarin orang yang sudah membiayai, begitulah ya kalimat kitanya itu. Karena dalam perjalanan ibadah haji orang itu untanya lepas, masih ingat? Untanya lepas ya, orang itu untanya lepas. Kemudian diberilah 500 dinar. Sehingga orang itu bisa meneruskan perjalanan ibadah hajinya. Begitu kan ya? Nah sekarang kita bongkar. Siapa Syekh Ahmad? Siapa kemarin namanya? Muhammad Al-Munir ya. Nah ini namanya nih. Muhammad Al-Munir. Nah, ternyata dia siapa? Nah, begitu kan kita coba ya. Nah, diingatkan lagi ya. Nah ternyata dia waktu sampai ke Mekah gitu kan ya. Orang itu mau membayarnya. Tapi beliau mengatakan tidak usah. Iya kan? Tidak usah. Tidak usah membayarnya. Luar biasa itu. Nah, itulah orang soleh ya. Nah, coba kita selidiki. Selidiki. Kira-kira Syekh Muhammad Al-Munir itu orang yang seperti apa? Nah, siap ya? Sang dermawan kita hadir nggak nih? Kita perhatikan di sini. Fangzur ya akhi. Gitu kan? Ini uzur adalah fi'il amar ya. Engkau perhatikan wahai saudaraku. Fi fuqara'i zamanika. Ya, jadi kita disuruh memperhatikan fuqara zaman kita gitu kan. Hal yaf'alu. Apakah ada orang yang melakukan ya? Yaf'alu ahadun. Ini ahadunnya jadi fa'il ya. Minhum jar majrur. Misla zalika. Nah, mislanya berarti maf'ul bih wa huwa mudhof. Zalika isim isyarah sebagai mudhof ilaih. Ya. Ma'a sahibihil akidi. Fi tariqil haji kalau nggak salah. Nah, benar kan ya? Min ghairi ruju'i. Min ghairi ruju'in alaihi. Ya, dibaca ruju'in putus ya. Kenapa? Karena depannya huruf jar. Jadi maksudnya begini. Apakah ada orang yang melakukan di antara mereka yang semisal dengan itu? Nah gitu. Terhadap sahabatnya yang dekat saat perjalanan ibadah haji. Maksudnya dia kenal dekatnya ketika ibadah haji kan ya. Nah, sekarang kita bongkar di sini. Siapa Muhammad Al-Munir itu? Ma'a anna, ini bacanya anna ya.
Maka depannya dibaca isim ana. Apa bacanya berarti? Ahada. Wa huwa mudhof. Humnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Bahwasanya salah satu dari mereka, nah, kalau idofa itu boleh diartikan darinya. Rubbama. Rubba itu huruf cer ya. Cuman maknya makafah. Maka jadilah kafah wa makfufah. Gitu. Yakulu. Au yazunnu. Jadi dia berkata, salah satu dari mereka, atau dia menduga, ya, anna syaikh Muhammad al-Munir, bahwasanya Syekh Muhammad al-Munir itu dunahu, ternyata posisinya di bawahnya, fil makomi. Ngerti maksudnya? Jadi Syekh Muhammad al-Munir itu nilai kekayaannya itu di bawah orang yang diberi itu. Nyambung ya? Nyambung ya? Jadi kan dia memberikan 500 dinar untuk melanjutkan perjalanannya. Iya Pak Hadi. Ternyata Syekh Muhammad Al-Munir itu kondisinya itu di bawahnya dia. Begitu. Makanya tadi duna. Ini ya. Dunahu fil makomi. Nah makanya di sini yang diperintahkan ini. Fabeki. Ini dibaca fabeki. Ini dua kata. Baka yabeki. Maka ketemu fil amarnya abeki. Saro yasri. Asri. Nah gitu. Maka kalau dilanjutkan fabeki. Maka engkau menangislah. Ala nafsika, atas dirimu. Fi takhallufiha. Takhallufi. Ini asalnya tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulun. Ya. Tafa'ulun. Tafa'ulun. Jadi takhallufun. Kalau dimasuki huruf cer. Jadinya fi takhallufi. Fi takhallufiha. Jadi fabeki. Maka engkau tangisilah atas dirimu fi takhallufiha, dalam ketertinggalannya. Maksudnya nyanya kemana nih? Ke makom ya. Posisi kita ada di bawah. Ya, memberikan sesuatu kepada seseorang yang posisinya di atasnya. Oh gitu ya. Ya ada. An makomatis solihina. Bentar ini ada hewan ini. Nah begitu ya. Jadi kita itu mudah-mudahan bisa meniru lah ya. Jadi kita tidak ada halangan ketika kita mampu memberikan sesuatu kepada orang yang memang lebih dari kita. Begitu ya. Nah, yang patut kita contoh itu, aduh kok ini buram ya. Ini, min ghairi rujuin alaihi. Ya, jadi tanpa kembali itu yang patut kita contoh. Ya. Oke, mudah-mudahan manfaat hari ini ya. Nih. Al-Karim, berat rasanya Pak Yai. Pak saya, makom di situ, makom harta atau kedekatan kepada Allah Yai. Nah, pertama adalah makom kedekatan. Kedekatannya kepada Allah. Ya. Yang kedua, bisa harta. Jadi kondisinya di bawahnya dia. Nah, begitu. Tapi dia tidak mengharap kembali, begitu. Makanya di sini kita diperintah
untuk fabeki, tangisi atas dirimu di dalam ketertinggalannya dari makom-makom orang soleh. Gitu. Jadi kedudukan orang soleh itu seperti itu. Nah, kita diperintah untuk introspeksi berarti. Bisakah kita seperti itu? Begitu ya. Nah, fabeki. Nah, di situ perintahnya. Kang Akung, bahasa nasul ibad tadi termasuk rezeki yang 10 ya? Belum, belum Kang Akung. Belum. Ini masih keterangan sebelumnya. Ya, jadi belum. Ya, kalau kategorinya iya, masih dari rezeki yang 10. Begitu Kang Akung. Ya, mungkin hari ini cukup dulu, mudah-mudahan manfaat ya. Walaupun suaranya seperti ini, mudah-mudahan tetap jelas ya. Nah, mungkin begitu. Mbak Uti, amin. Ibu Mariatun 3, amin. Ibu Mariatun 3, mudah-mudahan istiqomah ya Ibu ya. Pak Adi Waluyo, ya akhi tadi munada Pak ya. Iya. Iya-nya adalah huruf nida. Akhinya munada. Gitu. Munada ya. Munada mudof. Gitu. Iya-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Begitu. Pak Muhammad tadi juga lewat ya. Pak Ijam amin. Pak Anton 123 amin. Berkah selalu ilmu ya. Qabil tuh ilmu ya Ustadz. Pamit 60. Screenshot. Screenshot. Boleh. Mbak Ayu juga hadir. Alhamdulillah. Syukron Yai. Sehat Mbak Ayu. Masya Allah. Kelihatannya kok kalau di akhir ya Mbak Ayu. Apa saya nggak sapa dari awal ya. Kang Akung alhamdulillah terima kasih pengajiannya. Mbak Yunian. Matur nuwun Pak Yai monggo. Kang Akung siap. Kang Dendo mana suaranya nih Kang Dendo? Abah Oji, Pak Supri, sang dermawan kita gitu. Pak saya, Abah Oji. Pak Mahmud Al-Banjari, oke, Temwiswer Slawi Channel, alhamdulillah barakallah Ustaz. Masya Allah ternyata sampai selesai beliau. Sehat selalu Bu. Wuduknya luar biasa wuduknya. Kang Dendo hadir yai, nok musna matur nuwun. Ibu Mariatun, syukran ilmunya Ustadz, Masya Allah. Pak Mahmud, apa penyebab, aduh kelewat Pak Mahmud. Mbak Justina, terima kasih Pak Ustadz. Pak Rudi Yusuf, Padang, hadir yai, alhamdulillah Pak Rudi, sehat selalu Pak Rudi. Pak Ahmad Rifai, syukron. Slawi Channel, amin. Nuhun Ustadz, sehat-sehat juga Ustadz. Pak Muhammad Al-Badr, apa penyebab nafsu amarah yai? Apa penyebab nafsu amarah? Maksudnya munculnya gitu Pak. Nafsu itu karena makanan. Nah, makanya jaga makanannya jangan terlalu banyak. Siap, Temimin. Gitu, jadi makanannya jangan terlalu banyak. Kalau makanannya terlalu banyak, jadinya nafsunya gede, begitu. Makanya kenapa ada perintah puasa. Nah ini Temimin. Jadi perintah puasa itu untuk menurunkan syahwat. Ya, begitu kan ya? Coba lihat di Al-Baqarah 183, lihat tafsir Jalalainnya. Jelas nggak teh? Agak ke bawah gini. Apa ke sini? Ini udah mentok. Jelas nggak tulisannya? Agak ke bawah gini berarti. Nah, atau dibalik. Ibu Mariatun Ustadz, apa ini? Ingin bertanya, ini kitab apa? Kalau yang ini kitabnya Tanbihul Muqtarin. Nah begitu mungkin teh. Nah ini lebih panjang. Nah boleh teh. Bisa digedein teh. Tuh. Ya. Nah boleh screenshot. Nah.
Yang tadi dibaca saja Yai. Yang tadi yang mana? Yang mana teh? Sudah Yai. Oh, yang tadi dibaca. Oh, yang tadi dibaca saja. Oh iya. Tapi udah kan tadi? Oke, siap. Mudah-mudahan manfaat ya hari ini. Ya, mudah-mudahan saya sehat walafiat gitu Kang Dendo. Syukran Yai, semoga Yai lekas membaik. Nah, begitu Kang Dendo. Ya, mudah-mudahan. Oh, ini. Syukron hari ini, mudah-mudahan tetap semangat ya. Insya Allah kita dipertemukan lagi besok. Ini udah mulai keluar keringet nih Kang Dendo. Insya Allah sehat. Bu Hajah ini masih Bu Hajah. Ibu Mariatun syafakallah Yai. Amin. Pak Muhammad amin. Pak Anton ya siap. Sabar Yai, insya Allah sehat. Siap teh. Masya Allah. Jadwal penuh, jadwal. Masya Allah. Ya, cukup hari ini. Pak Haji Mamat mana nih Pak Haji nih? Kayaknya sudah kebalong nih dia nih. Masya Allah. Pak Diwali terima kasih ya. Siap. Bu Iwin sehat Pak Ustadz. Mohon izin monggo. Ya, udah selesai ya. Kita tutup. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kang Abdul mana nih? Kang Abdul Papua masih? Mas Endan masih? Nah ini Kang Abdul Masya Allah. Baru disebut kelihatan ya Masya Allah. Ya, saya terus. Tem Isbar saya terus ya Masya Allah. Pak Haji Mamat. Apa nih Pak Haji? Pak Haji. Hampir Pak Ustadz. Oh, hadir ya. Siap. Hadir siap. Pak Haji Mamat. Siap ya. Pak saya semoga sehat berkah. Amin. Cukup ya, kita tutup. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uti, Teh Miswar, terima kasih. Mbak Erlina mana nih? Mbak Erlina hadir nggak? Mbak Ayu. Mbak Malia, alhamdulillah hadir juga Mbak Malia. Mama Lintang, Masya Allah. Udah berangkat belum nih Mama Lintang? Sepertinya belum ya. Mbak Erlina, oh ternyata hadir, Masya Allah. Sehat-sehat selalu Pak Ustadz. Siap Mbak Erlina, Masya Allah. Ya, kita tutup ya. Ustadz Suheri juga hadir ternyata. Siap-siap Pak Ustadz. Oh gitu Mbak Ella. Ya. Mbak Erlina siap. Pak Mahmud Al-Banjiri, amin. Seandainya pahala majelis ilmu ditampakkan, Masya Allah, maka orang di pasar pun akan meninggalkannya. Subhanallah. Begitulah Pak Mahmud ya. Untung tidak ditampakkan ya Pak. Ustadz Syahiri beli kelapa dikasihnya kelapa. Saya kok nggak disapa. Oh, orang udah juga tadi ya. Subhanallah. Saya terus Ustadz Syahiri ya, mudah-mudahan. Sehat terus Ustadz. Oke, cukup ya. Kang Dendo mana nih Kang Dendo? Pak Supri mana nih? Pak Barudin. Nundutan Pak Barudin. Buah jeruk beli di Bali. Udah tadi. Kang Dendo. Hadir ya, siap. Televisor beli kelapa dikasihnya kelapa. Saya kok nggak disapa nih? Saya siapa? Pak Umar, nyimak Yai, alhamdulillah. Oke, saya tutup ya. Insya Allah kita lanjut. Saya ada offline, mudah-mudahan sehat.